Halo semuanya, balik lagi bersama saya Ilham sebagai founder dari Ngomongin Salmon on One. Dan hari ini kita akan membahas salah satu emiten ya, yaitu TAPG. Dan kita akan mengulas satu persatu kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Apakah ini hanya untuk ditradingkan atau untuk bisa diinvestasikan dan sebagainya macamnya. Kita akan mengulas dari sedikit rasio keuangan dan juga teknikal analisisnya seperti apa. Disclaimer mode on, saya basicnya teknikal analis profesional, jadi memang segala sesuatu yang dibahas kali ini tuh cenderung berdasarkan chart. Jadi kalau misalnya ada laporan keuangan atau rasio-rasio itu hanyalah data pendukung. Dan ini pandangan saya mengenai emiten TAPG, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mengenai perkembangan dari IHSG. Mungkin seminggu terakhir dan seminggu ke depan kali ya. Jadi IHSG ini secara tren sebenarnya masih cenderung mengalami penurunan atau tren bearish ya, teman-teman semua. Dan kemarin ditutup positif, ini menjadi salah satu katalis positif banget sih. Kenapa? Karena ditutup positifnya juga cukup besar ya dari hari sebelumnya, hari apa nih sebentar. Hari Rabu ya, ini ditutup positif sebesar 3,80% di 6472 dan hari Kamisnya sebesar 0,59% di 6510. Atau at least dia sudah breakout sebenarnya di atas 6 650 lah, 650. Maksudnya 6500. Nah, nextnya kemana sih? Menurut saya untuk minggu depan, bila IHSG atau ya pergerakan indeks ini, bukan minggu depan, sorry, habis Lebaran, ini akan menguji resisten terdekatnya di 6713. Namun pertanyaannya adalah, apakah setelah Lebaran memang benar-benar ada hal positif lagi atau di menuju pembukaan market ada berita-berita negatif yang bisa men-trigger pergerakan ISG menjadi terkoreksi. Dan pun kalau misalnya ada koreksi untuk level supportnya di area 6260. Ini juga bisa menutup gapnya ya di area tersebut nih saya bundarin. Jadi buat teman-teman yang sudah borong saham ya sebelum penutupan uh, market ya di hold terlebih dahulu. Kalau buat teman-teman yang full case saat ini dan ingin mencari-mencari saham pilihan, ini ada beberapa strategi. Yang pertama kalau misalnya saat pembukaan setelah Lebaran IHSG menguji resistennya ini bisa dicari saham-saham yang menarik ya, yang potensial. Namun bila IHSG ada koreksi ya ke level 6260, tunggu dulu IHSG sampai 6260. Dan untuk para trader atau investor yang mencari momentum lain pada saat IHSG ada potensial bullish, ketika menyentuh level 6713, ada potensi koreksi lagi ke 6500, ini bisa dimanfaatkan ya teman-teman di IHSG-nya. Jadi ada beberapa skenario. Skenario pertama itu skenario bullish ya, bullish terus correction. Kemudian skenario yang kedua adalah skenario correction. Nextnya kita akan lihat seputar USD mana ini? USD IDR rupiah. Ini eh menarik sekali. Kenapa? Ini kan kalau misalnya digambarkan diagonal resistennya untuk rupiah sendiri sebenarnya ini mengalami penguatan ya. Hopefully dengan adanya dua candle seperti ini, penguatannya bisa makin deras ya, makin deras kemana sih?
Target berikutnya penguatannya ke area support 16.458. Kalau misalnya pergerakan USD IDR ini turun, tandanya rupiah menguat gitu. Jadi kita berharap bahwa si rupiah ini terus mengalami penguatan. Oke, kita masuk ke ranah sektor. Ini kita akan lihat CPO bahwa pada hari Rabu ya 26 Maret yang lalu, ini CPO berada di area supportnya dan mantul ya teman-teman semua. Memantul ke atas, ini ditutup sebesar 2,11% ke 4.403. Nah, dengan adanya rebound dari CPO, pergerakan CPO ini, maka berpotensi juga berpengaruh pada saham-saham yang berhubungan dengan CPO. Nah, salah satunya itu dari saham TAPG. Kita akan lihat ya saham TAPG itu seperti apa secara rasionya terlebih dahulu. Ini menggunakan aplikasi RHB Trade Smart ID. Ini waktunya from 2018 hingga 2025, 12 months. Ini TAPG, tinggal search. Ini kita bisa lihat kayak receivable-nya, inventory-nya seperti apa, current asset gimana, fixed asset gimana. Ini caranya tinggal quote, terus news, terus financial report. Nah, terus eh saya biasanya melihat laporan keuangan ya, rasionya dari pertumbuhan pendapatan aja atau dari earning per share itu laba per sahamnya. Ini dilihat ya pada kuartal 4 2024. Untuk F dari TAPG ini 157 sedangkan sebelumnya tuh 97. Ini kurang lebih naik sekitar 60 ya, 60. Ini bisa menjadi data pendukung bahwa si emiten TAPG ini mengalami pertumbuhan ya pada keuntungannya, pada labanya. Namun ada konsultasi kepada rekan saya juga yang mengcover salah satunya emiten TAPG. Ada asumsi bahwa laba di kuartal 1 tahun 2025-nya menurun gitu. Tapi kita lihat menurunnya seperti apa. Kalau menurut saya selama masih berada di area 97, at least di area 100-an ya atau 130 lah. Itu masih relatif stabil ya untuk saham TAPG. Apalagi saham CPO-nya naik. Ini bisa menjadi salah satu trigger untuk dipertimbangkan untuk masuk ke saham TAPG tersebut. Ini disclaimer mode on. Cara pair juga pairnya rendah ya, 6 dibandingkan kuartal sebelumnya 9, 12, 11, ini di bawah 7 malah. Kemudian dari return on assetnya mengalami kenaikan, return on equity-nya mengalami kenaikan, terus net profit marginnya mengalami kenaikan. Ini overall ya bisa dibilang positif. Nextnya kita ke technical analisisnya untuk saham TAPG. Untuk TAPG kemarin ditutup atau iya pada penutupan hari kemarin ya, itu ditutup sebesar 1,15% di 880 dan secara indikator RSI Relative Strength Index yang mencerminkan kekuatan indeks suatu pergerakan saham ini bisa dibilang ada potensi mengalami golden cross ya ke atas. Bisa dinilai ada potensi pertumbuhan nih teman-teman semua. Dengan level support terdekatnya di 845 dan resistennya di area 900. Ini kalau secara teknikal sebenarnya ini ada yang namanya potensi pola XABC. Mungkin penasaran XABC itu apa sih, Kak? XABC itu pola, sebentar ini tulisannya hitam ya. Pola dari technical
analis ya. Jadi gimana sih pengukurannya? Karena kan salah satu hukum atau prinsip yang dimiliki teknikal analisis berdasarkan Dow Jones Theory itu kan history repeat itself. Sejarah itu akan berulang. Jadi polanya seperti ini. Dari X ke A, ini primary-nya, ini secondary-nya. Secondary kan koreksi ya. Secondary koreksi. Panjang dari XA itu sama dengan panjang dari B ke C. Ya, kurang lebih ke level 975. Dengan syarat bila saham TAPG ini breakout atau pergerakannya melebihi level 900, maka potensi selanjutnya ke 975 untuk saham TAPG. Kalau misalnya bagi kalian yang mau membeli saham ini, bisa di setup untuk trading plan-nya. Nah, ini kurang lebih potensinya di area 980 11% lah ya. 975 sekitar 10,8%. Level stop loss-nya di area 840 ya. Kalau misalnya mau ngambil saham TAPG pada saat setelah Lebaran. Nah, menariknya saham TAPG kalau saya analisis, ini kita hapus dulu ya. Ini jangka pendeknya ya. Jangka pendeknya bisa di back aja videonya. Ini dihapus dulu. Menariknya adalah kalau kita ke weekly time frame. Nah, ini dengan menggunakan XABC, kurang lebih seperti ini gambarannya X, A, B, C-nya di sini. Panjang X ke A sama dengan panjang B ke C. Di 1180. Nah, sebelumnya kan TAPG ini kan belum ada ya ke level segitu ya. Kita juga menggunakan salah satu metode bagaimana cara melihat potensi target profit menggunakan XABC. Ini ada cara lain, itu menggunakan Fibonacci eksternal. Ini toolsnya Fibonacci retracement, tapi bisa dijadikan eksternal. Caranya adalah dari swing high ke swing low. Nah, kalau misalnya kita lihat ini 161,8%-nya di area 1175 atau 1180. Ini gambarnya sih 1100. Ya, sekitar sinilah gitu. Nah, ini ada potensi saham TAPG bila tidak ada sebuah kebijakan yang bisa mempengaruhi dan membuat sektor dari TAPG ini turun dan terus mengalami pertumbuhan, maka ada potensi ke 1180. Nah, pertanyaannya potensi upside-nya berapa sih? Potensi upside-nya kalau misalnya kita lihat itu kurang lebih 33% dengan target profit stop loss atau toleransi risiko di level 790 ya. Kurang lebih 10,23%. Itu sih untuk saham TAPG. Jadi untuk ulasannya satu emiten TAPG bagi kalian yang pengen tahu sebenarnya eh, kira-kira ada info gimana sih caranya saya mendapatkan info market atau ingin konsultasi langsung dengan kami ini bisa aja gabung dulu ke telegramnya t.me garis miring satu lot dulu gitu. Nanti di sana bisa atau bisa DM saya ya dari Instagram jangan lupa untuk bantu-bantu juga lah follow Instagram dan juga subscribe YouTube ini biar saya bisa lebih banyak sharing mengenai emiten-emiten yang mau dibahas. Atau bagi kalian yang mau sahamnya dibahas bisa langsung ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saya juga aktif di Thread, di Instagram, dan di YouTube. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat ya pagi, siang, sore. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.